Pasutri Ngadiman dan Sukiem, petani miskin di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Anak mereka 7. Di antara ketujuh anak, hanya si bungsu Juminem yang lahir pada April 1985 dianggap paling pintar karena bisa menamatkan SMA. Juminem anak baik, penurut dan pendiam, kata sang ibu Sukiem memuji anak bungsunya itu. Jika liburan sekolah, Juminem membantu orang tuanya bertani. Setamat SMA, untuk memperbaiki perekonomian keluarga yang morat-marit, Juminem memutuskan menjadi TKI. Lewat sebuah agen PJTKI di Bogor, Jawa Barat, Juminem berangkat bekerja ke Singapura. Pada 2 September 2003, dia mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Nyonya Esther Ang. Esther Ang lahir tahun 1957. Dia pernah menikah 2 kali dan keduanya berakhir dengan perceraian. Dari pernikahan pertama dengan Lim, dia memiliki seorang anak perempuan yang tinggal dengan sang ayah. Sedangkan dari pernikahan kedua dengan Jack Boon, dikaruniai 2 anak laki-laki yang juga ikut sang ayah. Sedangkan Esther tinggal seorang diri di apartemen Carissa Park di kawasan Loyang Avenue dan bekerja sebagai pegawai purchasing di perusahaan minyak lepas pantai. Meski telah bercerai, hubungan Esther dan Jack, mantan suami keduanya, baik. Sama seperti Esther yang punya ART asal Indonesia, Jack yang tinggal dengan ibunya dan kedua anaknya di kawasan Pasir Ris juga memiliki seorang ART asal Indonesia bernama Siti Aminah. Siti berasal dari sebuah desa di Jember, Jawa Timur dan merupakan anak tunggal. Saat duduk di bangku sekolah, nilai rapornya rendah, nyaris berada di urutan terakhir di kelasnya. Siti putus sekolah. Untuk memperbaiki nasib, Siti Aminah yang baru berusia 15 tahun berangkat bekerja ke Singapura lewat agen PJTKI yang memalsukan usianya menjadi 23 tahun. Pada 2 Oktober 2003, Siti mulai bekerja di kediaman Jack Boon, mantan suami Esther. Seluruh gaji dan urusan administrasi ke agensi untuk mempekerjakan kedua ART diurus Esther dengan uang yang diberikan Jack. Juminem sering diajak Esther berkunjung ke tempat Jack, demikian juga Siti sering diminta membantu pekerjaan di apartemen Esther. Nah, dari situlah kemudian Juminem dan Siti berkenalan dan lambat laun menjadi dekat. Mereka saling curhat tentang kehidupan, pekerjaan, dan tentang sebuah rencana nekat. Ketika Esther pergi liburan naik kapal pesiar pada 26 hingga 28 Februari 2004, Juminem dititipkan menginap di rumah Jack. Juminem tentu saja senang sebab punya kesempatan mengobrol sepuasnya dengan Siti Aminah. Saat itulah Juminem menyampaikan rencana nekatnya. Aku mau membunuh Esther. Kamu mau bantu aku enggak? Siti Aminah terkejut dan sempat melarang. Namun setelah dibujuk dan diyakinkan Juminem, dia akhirnya setuju. Demikianlah setelah Esther pulang dari liburan dan sesuai kesepakatan pada 1 Maret 2004 tengah malam, Siti datang naik taksi ke tempat tinggal Esther di apartemen Carissa Park di Loyang Avenue dengan membawa tali. Juminem sudah menunggu di lantai bawah. Mereka sempat mengobrol sebentar untuk mematangkan strategi, lalu masuk ke apartemen Esther. Esther tidur di kamarnya, bisik Juminem kepada Siti, sembari keduanya melangkah perlahan memasuki kamar Esther. Juminem mengambil bantal dan langsung membekap majikannya yang tengah terlelap. Sontak Esther terbangun dan meronta-ronta. Siti sigap mengikat kaki Esther dengan tali. Keduanya memukuli Esther dan menginjak-injak perut wanita itu. Tapi Esther tidak mati. Juminem berlari ke dapur mengambil pisau lalu kembali ke kamar berniat menusuk Esther. Jangan, larang Siti, lalu mengambil pisau itu dan membawanya kembali ke dapur. Kemudian dari dalam kulkas, dia ambil botol minuman anggur dan membawanya ke kamar. Bergantian, Siti dan Juminem menghantamkan botol anggur ke wajah dan tubuh Esther yang berteriak-teriak kesakitan. Juminem yang geram Esther tidak mati juga, lantas mencekik leher majikannya itu dibantu Siti. Tak lama kemudian Esther terkulai, tak bergerak. Kedua ART mengembalikan Esther ke posisi awal, lalu menutup tubuhnya dengan selimut.
Mereka mengambil kunci dan membuka laci, lantas mengambil uang tunai milik Esther sekitar 100 juta. Mereka juga mengambil buku tabungan Esther dan kartu kreditnya. Tapi belum cukup. Juminem yang tampaknya sangat terlatih dan paham akan seluk-beluk cek, mengambil buku cek milik Esther. Dia coba memalsukan tanda tangan Esther dan membubuhkannya pada selembar cek. Karena tidak puas, dia sobek cek itu. Dia kembali menandatangani lembaran cek lainnya, lalu menuliskan nominal 300 juta yang ditujukan kepada Siti Aminah. "Kita harus buat apartemen ini seperti dirampok," kata Juminem, lalu mengambil 2 cincin emas milik Esther dan memberikannya kepada Siti. Usai menuntaskan aksi sadis itu, Siti pulang ke kediaman majikannya, Jack. Sementara itu Juminem yang tetap berada di apartemen Esther menunggu beberapa saat. Kemudian dia menelpon polisi, juga menghubungi Jack dan mengatakan telah terjadi perampokan di apartemen Esther. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Esther telah tewas dengan sekujur tubuh penuh luka dan lebam, terutama di leher. Jack yang tiba di apartemen syok saat mengetahui Esther telah meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Juminem menjadi saksi satu-satunya. Dia bilang ada perampok masuk ke apartemen. Namun polisi menemukan beberapa kejanggalan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela. Lalu jika perampok membunuh Esther, mengapa si perampok membiarkan Juminem tetap hidup dan tanpa luka sedikit pun? Ketika polisi memeriksa kamar Juminem, mereka menemukan barang-barang milik Esther seperti uang tunai dalam jumlah besar, buku bank dan kartu kredit Esther. Di tempat sampah di kamar Juminem, polisi juga menemukan sobekan cek milik Esther yang telah ditandatangani Juminem dengan meniru tanda tangan Esther. Setelah diinterogasi lebih lanjut, Juminem akhirnya mengaku dia telah membunuh sang majikan dibantu Siti Aminah. Ketika polisi meringkus Siti, mereka menemukan 2 cincin emas milik Esther, sejumlah uang tunai, dan selembar cek senilai 300 juta dengan tanda tangan palsu. Siti tidak bisa mengelak dan mengaku dia membantu Juminem membunuh Esther. Keduanya baru sekitar 6 bulan bekerja di Singapura, tapi mengapa begitu nekat membunuh orang? Begini ceritanya. Saat mulai bekerja sebagai ART Nyonya Esther pada 2 September 2003, Juminem senang. Hal itu tampak pada surat yang ditulisnya untuk keluarga di kampung. "Majikanku cantik dan baik. Aku berharap bisa bekerja sampai kontrakku selesai." Tapi 3 minggu kemudian, Juminem mulai merasa kesepian dan homesick, rindu kampung. Pada 26 September, dia curhat lewat surat kepada orang tuanya. Dia sampaikan tentang rasa rindunya pada Harry, pacarnya. "Meski aku di Singapura, aku tetap akan setia dan tidak berubah." Kepada ibunya, Juminem berkata, "Ibu, aku mau cerita tentang majikanku yang sangat rewel, tapi jika marah biasanya tidak lama. Pembantunya yang dulu juga tidak tahan dan kabur dari rumah. Meskipun aku dimarahi setiap hari, aku mencoba bertahan karena harus mendapatkan uang. Aku anggap ini sebagai ujian, tapi mertua Nyonya Esther baik padaku. Dia sering memberiku makanan dan uang. Aku rindu ibu bapak. Aku mau pulang, mau di rumah bermain dan bersenang-senang dengan keluarga. Ibu, rasanya aku mau nangis, tapi gak ada gunanya nangis di tempat orang. Ibu bapak, apa rindu padaku? Bagaimana ponakanku Egy sekarang? Pasti dia sudah besar. Apa dia nakal atau tidak?" Juminem hanya 3 kali menulis surat untuk keluarga di kampung. Selain menulis surat, Juminem juga rutin mencurahkan perasaannya di buku harian. Dari 30 September hingga 24 Desember 2003, dia menuliskan kerinduan dan jarak yang memisahkan dirinya dan pacarnya. "Hari-hariku berlalu dalam kesepian tanpa teman." Pada 2 Oktober, Juminem menulis di buku harian bahwa majikannya yang menganggap pekerjaannya tidak beres, minta dirinya mencatat semua pekerjaan yang telah dilakukan. "Hari ini adalah hari pertama di mana aku harus mencatat semua pekerjaan yang aku lakukan. Ya Tuhan, semoga cobaan ini berlalu dengan cepat. Aku berdoa agar majikanku menyadari kesalahannya. Tuhan, tolong lindungi hamba-Mu dari kejahatan." Dia juga menuliskan keinginan untuk pulang. "Kehidupan sehari-hari di Singapura semakin membosankan. Aku harap waktu berlalu dan aku bisa kembali ke desa. Aku sangat rindu. Tuhan, aku berdoa kepadamu.
tolong percepat hari dan waktu sehingga aku tidak perlu tinggal lama di kota yang membosankan ini. Tulisan dalam buku harian menunjukkan Juminem tidak bahagia berada di Singapura. Setiap hari hidupku penuh kegelapan dan kesedihan. Tidak ada keceriaan sama sekali. Tuhan, berapa lama aku harus seperti ini? Kesepian sepanjang waktu. Kadang-kadang majikan marah. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah kulakukan. Ketika hari raya Idul Fitri tiba, Juminem menulis dalam buku hariannya, "Besok hari raya Idul Fitri. Namun aku harus bekerja tanpa mengenal waktu. Aku sangat sedih karena pada hari ini aku seharusnya bahagia bersama keluarga. Tapi aku harus meninggalkan semuanya demi uang yang hanya sedikit. Ya Tuhan, apakah ini jalan hidupku? Sampai kapan aku harus menerima semua ini? Aku ingin melarikan diri dari kenyataan, tetapi apa yang dapat kulakukan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Kemudian menjelang Natal dan Tahun Baru 2004, Juminem kembali menulis di buku hariannya, "1 hari lagi akan memasuki Natal, dan setelah itu Tahun Baru. Hari-hariku berlalu dalam kesepian, membuatku semakin bosan dengan kota ini. Ya Tuhan, tolong percepat waktu agar aku bisa segera kembali ke negaraku. Di Tahun Baru 2004, semoga pekerjaanku membaik dan majikanku menjadi lebih masuk akal. Tuhan, aku berdoa agar majikanku menyadari kesalahannya. Amin." Setelah tahun 2004, Juminem semakin jarang menulis di buku harian hingga kemudian pembunuhan terjadi pada Maret 2004. Kepada penyidik, Juminem mengaku sang majikan Esther kerap memarahinya karena menganggap pekerjaannya tidak beres. Juminem merasa terhina ketika Esther mengatakan dirinya tidak becus memasak. Juminem juga mengatakan Esther beberapa kali melakukan kekerasan fisik padanya, yaitu menonjok dan mencubit lengannya. Berat badan Juminem turun. Saat awal bekerja pada September 2003, beratnya 50 kg. Dan 6 bulan kemudian hingga tragedi terjadi pada Maret 2004, beratnya 46 kilo. Juminem juga mengatakan dirinya mengalami insomnia sejak Januari 2004 sehingga susah bangun pagi. Saat bekerja dia tidak punya energi dan selalu merasa tidak berguna sebab majikannya terus-menerus marah seolah pekerjaannya tidak ada yang becus. Juminem juga kecewa dengan gaji yang diterimanya, kecil sekali, hanya sekitar 100.000 dari 3 juta yang dijanjikan sebab sebagian besar dipotong oleh agen PJTKI selama 7 bulan. Saat itu pada tahun 2003 hingga 2004, gaji ART di Singapura berkisar antara 2,7 hingga 3,6 juta per bulan. Namun yang paling menyakitkan saat Imlek, Juminem mendapat angpau 3 juta dari keluarga Esther. Tapi menurut Juminem, Esther malah meminjam uang itu untuk main judi dan tidak pernah mengembalikannya. Juminem kemudian curhat kepada Siti tentang perlakuan buruk Esther dan mengajak Siti membantunya untuk membunuh Esther. Sementara itu kepada penyidik, Siti juga mengaku dirinya diperlakukan buruk oleh ibunya Jack yang kerap membentak dan menyemburkan sumpah serapah. Bodoh, babi, anjing, pelacur. Hal itu membuat Siti tertekan dan sakit hati. Ibu Jack juga pernah mendorong kepalanya dengan tangan. Putra bungsu Jack juga sama saja kerap memukuli Siti. Setiap hari Siti bangun pukul 6 pagi dan baru selesai bekerja pukul 11 malam. Siti mengatakan meski dia ART Jack, tapi dia juga dipekerjakan untuk membersihkan apartemen saudara perempuan Jack 2 hingga 4 kali setiap bulannya. Siti juga diharuskan bekerja 2 hingga 3 kali sebulan saat akhir pekan di tempat Esther, meskipun Esther sudah punya ART Juminem. Siti sudah beberapa kali didenda Esther karena salah dalam melakukan pekerjaan. Sekali denda sekitar 20.000 hingga 30.000. Esther selalu memarahinya, juga pernah memukul kepala Siti dengan tangan. Sama dengan Juminem, setiap bulan Siti menerima gaji hanya 100.000 sebab hampir seluruh gaji dipotong oleh agen PJTKI untuk membayar biaya yang dikeluarkan guna penyalurannya sebagai tenaga kerja di Singapura. Siti merasa senasib dan sepenanggungan dengan Juminem yang sudah dianggapnya sebagai kakak sekaligus teman, dan hal itu membuatnya bersedia membantu Juminem membunuh Esther. Di persidangan, jaksa penuntut menyatakan kedua terdakwa yakni Juminem dan Siti Aminah melakukan pembunuhan berencana karena balas dendam dan keserakahan. Mereka terancam vonis mati. Keduanya ingin merampok Esther.
Terbukti mereka mengambil uang tunai dan barang berharga milik Esther. Namun Juminem dan Siti membantah mereka tidak berniat merampok Esther. Juminem yang merupakan dalang pembunuhan mengatakan dia membunuh majikannya karena merasa tertekan atas perlakuan buruk Esther terhadapnya. Dia juga dendam sebab Esther telah mengambil angpau miliknya sebesar 3 juta dan tidak mengembalikannya. Setelah membunuh, menurut Juminem, dia dan Siti memutuskan mencuri uang dan barang berharga lainnya agar kejadian terlihat seperti perampokan. Jadi bukan karena mereka serakah ingin menguasai harta Esther. Di persidangan, psikiater mengatakan Juminem menderita depresi reaktif dengan tingkat keparahan sedang, sehingga tidak dapat membedakan antara hal rasional dan irasional. Sedangkan psikolog yang memeriksa Siti Aminah mengatakan Siti memiliki IQ rendah. Karena Siti memiliki IQ rendah, dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan asing, tidak dewasa dalam mengatasi stres dan beban keuangan keluarga yang ditanggungnya. Karena IQ rendah pula, Siti juga tidak bisa bekerja dengan baik sehingga sering dimarahi Esther. Hal itu semua mengakibatkan Siti depresi, tertekan, merasa tidak dihargai, berat badan turun, kelelahan, sulit berpikir dan berkonsentrasi. IQ yang rendah membuat Siti tidak memiliki kemampuan berpikir logis dan menuruti saja ajakan Juminem untuk membunuh Esther. Berita tentang kasus pidana yang dilakukan Juminem dan Siti Aminah di Singapura cukup luas diberitakan di Indonesia pada masa itu. Mendengar kabar itu, orang tua Juminem yakni Sukiem dan Ngadiman hanya bisa pasrah akan nasib anak mereka di negara orang. Menurut orang tua, Juminem merupakan anak baik, penurut, dan pendiam, sehingga mereka tidak mengerti mengapa Juminem harus menghadapi vonis mati, karena mereka yakin ada hal-hal yang memaksa Juminem melakukan pembunuhan, yakni karena disiksa dan ditekan terus-menerus oleh majikan. Ancaman vonis mati itu juga menuai aksi protes beberapa kelompok dalam negeri yang menggelar demo di depan Kedubes Singapura di Jakarta. Aksi diikuti antara lain oleh Komnas HAM, Migrant Care, Koalisi Perempuan, Indo Family Singapura, dan Indonesia Labour Foundation. Mereka menyerukan, kami menuntut pemerintah RI melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah Singapura untuk membebaskan Juminem dan Siti Aminah dari hukuman mati. Nahdlatul Ulama juga memohon kepada pemerintah Singapura agar Juminem dan Siti Aminah tidak dihukum mati. Menurut NU, Juminem dan Siti adalah perempuan lemah yang meninggalkan negerinya untuk sekedar mengadu nasib di luar negeri dengan kemampuan seadanya. Pada tanggal 5 September 2005, setelah menjalani persidangan selama 19 hari, Hakim Cho Han Tek menyatakan Juminem dan Siti Aminah tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan biasa atau tidak berencana. Kondisi mental mereka juga menjadi pertimbangan. Dalam kasus ini, Juminem merupakan dalang, sedangkan Siti Aminah yang ber-IQ rendah karena pengaruh Juminem mengikuti saja saat diajak untuk membunuh korban. Hakim mengatakan, meski Esther sering marah dan cerewet, namun berdasarkan pemeriksaan tidak terbukti wanita itu melakukan kekerasan fisik pada Juminem dan Siti Aminah. Setelah menimbang berdasarkan berbagai bukti dan pendapat para ahli, termasuk ahli kejiwaan, hakim menjatuhkan vonis pada sang dalang Juminem penjara seumur hidup, sedangkan Siti Aminah penjara 10 tahun. Keduanya terbebas dari hukuman mati. Keluarga Juminem dan Siti Aminah yang turut hadir di persidangan lega mendengar keputusan tersebut sebab kedua terdakwa terhindar dari tiang gantungan. Lewat kuasa hukumnya, Juminem dan Siti Aminah menyatakan menerima keputusan hakim dan tidak akan mengajukan banding. Juminem dan Siti Aminah beruntung, sebab jaksa penuntut juga menyatakan tidak akan mengajukan banding. Sementara itu, keluarga Esther yang menginginkan terdakwa divonis mati sulit menerima keputusan hakim. Namun Michelle, anak perempuan Esther yang berusia 22 tahun mengatakan kepada pers, dia menganggap hukuman penjara seumur hidup bagi Juminem lebih tepat dibandingkan hukuman mati. Sebab selama sisa hidupnya, Juminem akan dihantui rasa bersalah telah membunuh seseorang. Pihak keluarga Esther juga senang pengadilan memutuskan Esther tidak pernah melecehkan dan melakukan kekerasan fisik terhadap kedua ART.
Michelle sang anak mengakui ibunya memang terobsesi pada kebersihan, dan hal itu yang mungkin menyebabkan dia kerap memarahi kedua ART. Namun Esther tidak pernah menganiaya fisik Juminem dan Siti. Perkembangan terakhir, Siti Aminah telah bebas dari penjara tahun 2014. Sedangkan Juminem masih tetap mendekam di penjara wanita Changi. Dia bisa mengajukan bebas bersyarat setelah minimal menjalani masa penjara selama 20 tahun. Jadi misalkan dirinya ditahan sejak 2004, maka dia bisa mengajukan bebas bersyarat tahun 2024. Mungkin sekarang Juminem yang berusia 40 tahun sudah bebas dan kembali ke kampungnya di Desa Margomulyo, Tulang Bawang, Lampung. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.